warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Salma Husnila Putri di sini akan membagikan wawasan saya atau pemahaman saya mengenai persepsi dalam organisasi. Yang mana topik yang akan saya bahas ini juga berkaitan dengan tugas yang saya dapat pada mata kuliah perilaku organisasi yang diberikan oleh Ibu Yulia Hanoselina. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai konsep persepsi, faktor terbentuknya persepsi, dan penjelasan yang terakhir saya juga akan menjelaskan mengenai pengaruh persepsi terhadap penilaian. Jadi jangan di skip ya, selamat menyaksikan. Pertama saya ingin tanya dulu, apa itu persepsi? Apakah ada yang tahu? Banyak yang bilang persepsi itu penilaian atau cara pandang kita. Seperti yang saya tampilkan pada PowerPoint saya sekarang ini, persepsi secara etimologi berasal dari bahasa Latin yang artinya menerima atau mengambil. Persepsi adalah suatu proses seseorang di mana dia melakukan penginterpretasian terhadap stimulus ataupun informasi yang dia tangkap melalui panca inderanya, kemudian disalurkan atau disimulasikan ke otak sehingga memberikan pengertian atau pemahaman dari lingkungannya ini. Apa yang merupakan persepsi seseorang dapat berbeda dari kenyataan yang sebenarnya. Sehingga sangat penting juga kita dalam perilaku organisasi mempelajari persepsi ini. Ada juga muncul istilah dunia adalah sebagaimana yang dipersepsikan dan tindakan didasarkan pada sebuah persepsi. Menurut Nugroho, faktor yang mempengaruhi persepsi adalah pemelihatan yang dilakukan atau sasaran yang diterima oleh orang yang melakukan suatu persepsi itu, di mana situasi persepsi itu terjadi. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi persepsi yaitunya perilaku persepsi. Perilaku persepsi sendiri adalah penafsiran seseorang, individu ataupun suatu objek yang dilihatnya akan sangat dipengaruhi oleh karakteristik pribadinya sendiri, seperti diantaranya sifat, motif, kepentingan, ataupun minatnya. Yang kedua yaitunya target. Target adalah gerakan, bunyi, ukuran, ataupun atribut-atribut lain akan membentuk secara kita untuk memandang yang kita jadikan persepsi itu. Yang ketiga yaitunya situasi. Situasi juga berpengaruh dalam kita membuat suatu persepsi. Dan yang keempat yaitunya persepsi terhadap orang lain. Secara spesifik dapat dilihat melalui ciri-ciri spesifik seseorang. Yang kedua yaitunya berdasarkan ciri pribadinya. Yang ketiga yaitunya berdasarkan ciri yang dimiliki oleh orang yang membuat persepsi. Dan yang keempat yaitunya suatu pada kepentingan, latar belakang, ataupun harapan-harapan orang yang melakukan persepsi Penjelasan itu. Selanjutnya yaitu mengenai pengaruh persepsi terhadap penilaian kerja, seperti yang saya tampilkan pada PowerPoint yang sekarang ini, yaitunya dengan persepsi terhadap penilaian kerja. Bagaimana individu dalam organisasi tersebut memberikan penilaian mengenai hasil penilaian kerja berdasarkan apa yang dipersepsikannya. Ketika individu mempersiapkan ketidakseimbangan antara masukan-masukan atau imbalan yang dia terima, dia akan melakukan 3 cara ini. Yang pertama yaitu mungkin akan mengubah baik persepsi mereka mengenai masukan atau imbalan yang mereka terima dari melakukan pekerjaan tersebut. Yang kedua, yaitunya mereka akan berusaha untuk mengubah masukan-masukan atau imbalan aktualnya seperti menurunkan tingkat usaha yang dilakukan dalam bekerja dan hal-hal lainnya. Dan yang ketiga, yaitunya mengakhiri ketidakseimbangan tersebut dengan cara keluar dari organisasi. Sekian pemaparan materi dan penjelasan yang saya berikan mengenai konsep persepsi dalam organisasi, yang mana membahas tentang konsep persepsi,
faktor terbentuknya persepsi, dan pengaruh persepsi terhadap penilaian. Semoga penjelasan yang saya berikan dapat bermanfaat dan dapat membantu teman-teman ataupun rekan-rekan sekalian dalam memahami materi tentang persepsi dalam organisasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you.